Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan yang kuat buat para peserta LCC. Saudara diberkati? Saya bingung mau khotbah apa lagi karena bahan materi khotbah saya sudah diborong semua sama peserta yang kesaksian. Jadi kita selesaikan saja ibadah kita. Aduh, luar biasa, luar biasa. Saya diberkati sekali lewat kesaksian dari para peserta hari ini. Saya jadi teringat satu ayat. Ayatnya bilang begini, sebab peperangan kita, perlawanan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ada orang di sini? Tetapi melawan para penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara. Elia, mama ini darah dan daging. Jadi peperanganmu bukan buat mama lagi. Dan kita juga menjadi orang yang respon salah ketika kita terus menghadapi peperangan dan perlawanan kepada orang yang lain. Tapi perlawanan kita, peperangan kita sesungguhnya adalah melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Saya berpikir apa yang dimaksud dengan penghulu, apa yang dimaksud dengan penguasa-penguasa di udara. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, seluruh alam semesta ini itu juga ada yang namanya alam roh. Katakan dulu alam roh. Kalau kita sekarang yang dapat melihat secara kasat mata, daging kita yang dapat kita sentuh, ini adalah alam lahiriah. Tetapi jauh lebih real yang terjadi di dalam alam roh. Amin. Karena Tuhan itu adalah roh. Katakan Tuhan adalah roh. Amin. Nah, penguasa-penguasa di udara ini maksudnya seperti apa sih? Saya mendapati sebuah sebuah gambaran sederhana. Bilang dulu gambaran sederhana. Bicara tentang penguasa-penguasa yang ada di udara. Bapak Ibu tahu ini adalah botol air, betul ya? Ini adalah botol air dan botol air ini isinya penuh. Betul nggak? Diisi oleh air yang penuh. Katakan dulu air yang penuh di dalam botol. Oke, perhatikan kalau saya minum air ini, saya minum dulu ya. Perhatikan, air ini tidak lagi menjadi penuh. Betul nggak? Sudah ada ruang kosong yang diisi oleh udara. Bilang dulu ruang kosong yang diisi oleh udara. Amin. Jadi bukan lagi hanya ada unsur air di dalam, tetapi dia sudah mencampur dengan unsur udara. Kenapa? Karena ada ruang kosong. Kenapa? Karena botol ini tidak kemudian penuh. Botol ini ada sedikit ruang yang bisa disusupi oleh udara. Ada orang di sini? Nah, inilah yang dimaksud dari pembaharuan akal budi. Katakan pembaharuan akal budi. Amin. Pikiran kita, imajinasi kita, kehendak kita harus selalu dipenuhi oleh firman. Aminnya cuma 1-2 orang ini. Katakan dipenuhi oleh firman. Itu sebabnya gerakan membaca firman terus saya akan gelorakan. Terus saya akan gemakan. Jadi bukan hanya anak-anak muda saja yang melakukan gerakan pembacaan firman sehari 5 pasal. Tapi Bapak Ibu yang lain juga akan segera mengikutinya. Kenapa? Karena kalau pikiran kita kosong, sedikit saja kadarnya berturun. Tidak dipenuhi oleh firman. Tidak dipenuhi oleh imajinasi kita terhadap janji-janji firman. Besar kemungkinannya ada udara atau ada unsur yang lain yang bisa masuk dalam pikiranmu. Ada orang di sini? Unsur-unsur itu bisa jadi menjadi unsur kekecewaan masuk lagi. Unsur kepahitan masuk lagi. Unsur konflik batin masuk lagi. Ada orang di sini? Kebimbangan, sakit hati, kepahitan,
kekecewaan, teringat lagi kepada masa lalu yang buruk, mulai masuk lagi, mulai menyusup lagi ke dalam pikiranmu. Nah, itulah peperangan sesungguhnya kita. Penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, mereka terus get ready untuk coba masuk menyusup dalam pikiranmu. Jangankan rongga yang besar begini, ada sedikit saja celah, setitik saja celah, itu sudah cukup untuk penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara mulai masuk menyusupi alam pikiranmu, mulai merusak pikiranmu, mulai membuat engkau tidak percaya lagi sama janji Tuhan. Mulai engkau membuat tidak percaya lagi akan masa depan. Engkau jadi mudah khawatir kembali. Engkau jadi mudah kecewa kembali. Engkau jadi mudah takut kembali. Tapi ketika engkau mengisi penuh pikiranmu, katakan pikiranku, dengan firman, dengan perkataannya, dengan janji-janjinya, maka tidak akan ada celah untuk iblis itu masuk dan menguasai pikiranmu. Amin. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika setiap jemaat Tuhan mengkondisikan dirinya untuk penuh terhadap rohnya, penuh terhadap firman-Nya, maka engkau akan melihat, engkau menjadi orang-orang yang menang. Tidak ada celah untuk iblis bisa masuk. Tidak ada celah untuk para penghulu-penghulu, para penguasa-penguasa untuk masuk dalam pikiranmu, masuk merusak hatimu. No more. Katakan tidak lagi. Tapi engkau harus bertanggung jawab untuk memastikan pikiranmu, katakan pikiranku, dipenuhi oleh firman. Duduklah Bapak Ibu. Saudara harus dengan sengaja, katakan dengan sengaja, memenuhi pikiranku dengan inputan-inputan yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Karena pikiranmu harus terus penuh. Katakan harus terus penuh. Lewat doa, lewat penyembahan, lewat engkau mendoakan firman. Engkau mengimajinasikan firman setiap kali engkau doa. Di situ ada impresi-impresi rohani yang kemudian masuk dalam hidupmu, masuk dalam pikiranmu, masuk dalam hatimu, dan membuat hatimu kembali bergelora. Kenapa bergelora? Karena ada janji Tuhan, ada pengharapan, ada iman, ada kasih yang tergandung di dalamnya. Jadi peperangan kita tidak lagi melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita sesungguhnya ada di pikiran. Katakan ada di pikiranku. Bagaimana setiap kali engkau menghadapi badai, bagaimana setiap kali engkau menghadapi tantangan, bagaimana setiap kali engkau menghadapi cobaan, itu semua perangnya ada di pikiran. Apa yang saudara putuskan, respon pertama kali yang keluar dari dalam hidupmu. Kalau engkau melihat responmu masih salah, meskipun engkau ada di dalam posisi yang benar. Ada orang di sini? Artinya engkau tidak sedang dikuasai oleh firman. Engkau tidak sedang dikuasai oleh perkataan Tuhan. Tapi ketika ada masalah, apa yang menjadi respon pertamamu? Gerasa gerusu? Cari pembelaan? Cari pembenaran? Atau engkau tetap kuat di dalam Tuhan? Dan engkau berkata apapun yang terjadi, mau aku ada dalam posisi salah, mau aku ada dalam posisi benar, responku tetap benar di hadapan Tuhan. Dan engkau bilang pembelaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kau tidak perlu cari pembelaan kiri kanan. Tuhan melihat hatimu, katakan Tuhan melihat hatiku dan pikiranku. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang hari ini dilakukan wisuda LCC. Dan buat semua saudara yang sudah pernah ikut SPK. Ada orang di sini? Sekali lagi saya sampaikan, LCC SPK ini bukanlah akhir. Ini adalah awal. Katakan ini adalah awal. Bagi sebagian banyak orang, mereka mengkondisikan LCC ini adalah akhir dari segalanya. Sehingga begitu ada agenda rumah rohani yang lain, mereka memilih tinggal di rumah. Mereka memilih sibuk bekerja. Mereka memilih aktivitas yang lain. Kenapa? Sudah berubah kok. Ada orang di sini? Dan tanpa engkau sadari, itu adalah titik celah untuk iblis kemudian menyusup
dia bawa lebih banyak lagi roh-roh jahat untuk masuk dalam hidupmu. Itu sebabnya tanpa kita heran, tidak perlu heran lagi. Orang yang berulang kali ikut SPK, berulang kali ikut LCC, ada juga kok yang jahat lebih jahat dari sebelumnya. Tapi ada enggak yang justru dia berakar dan menghasilkan buah-buah kehidupan? Ada. Tapi bagi saudara yang mau terus menanamkan akar rohaninya jauh lebih kuat, jauh lebih dalam, sehingga perubahan itu adalah awal. Dan ketika engkau terus menanamkan akarmu jauh lebih dalam, jauh lebih kuat di rumah rohani, di mana Tuhan menetapkan engkau, di gereja lokal, di mana Tuhan menetapkan engkau, ini adalah wadah untuk engkau mulai kemudian menanamkan akar yang fresh, yang baru. Ini kan lagi fresh nih, baru ikut LCC. Lalu ketika benih yang unggul, katakan benih yang unggul, ditanam di dalam tanah yang unggul. Tanah yang unggul maksudnya apa? Rumah rohani, gereja lokal, ditanam dan kemudian tidak dicabut, ditanam, dicabut, ditanam, dicabut, ditanam. Yang dimaksud dari cabut tanam, ini bukan hanya bicara tentang saudara pindah gereja sana, pindah gereja sini, pindah gereja ono, pindah gereja yang ini, bukan soal itu. Tetapi ketika saudara mulai menarik diri, mengundurkan diri dari berbagai aktivitas agenda gereja rohani, saudara sedang menarik akarmu kembali. Amin. Dan pantas saja saudara kemudian tidak mengalami pertumbuhan yang hebat. Pertumbuhan tidak melulu bicara tentang kelimpahan perekonomian. Nah. Itu selalu bicara tentang hati dan pikiranmu. Pantas saja pikiranmu terus dibelenggu oleh tipu daya iblis. Terus dibelenggu oleh iri hati. Terus dibelenggu oleh kekecewaan. Terus dibelenggu dengan ketakutan, dengan harapan yang kayaknya tidak ada harapan di masa depan. Kenapa? Wajar saja karena saudara menganggap LCC ini adalah akhir. Aku sudah bebas, aku sudah menang. Kok mau apa? Ada orang di sini dan engkau petantang-petenteng pergi ke dunia pekerjaan, pergi ke dunia keluarga di luar sana dan engkau bilang aku sudah kuat. Nah. Ketika saudara menarik akarmu dari rumah rohani, di situ adalah celah di mana iblis dengan cepat masuk kembali dalam hidupmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertumbuhlah dalam rumah rohani. Ada beberapa agenda rumah rohani yang terus dikondisikan untuk saudara mulai menanamkan akarnya lebih dalam. Untuk saudara mulai mendapat asupan, mendapat pupuk yang terbaik, mendapat siraman yang terbaik. Lewat prayer group, lewat grow, terlibatlah di sana. Mulai terlibat di dalam pelayanan. Karena hanya seperti inilah engkau terus bisa dikuatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa kita perlu grow? LCC saja butuh fasilitator. Kita tidak diciptakan untuk sendiri. Kita tidak diciptakan untuk punya roh individualis. Engkau tidak akan mampu. Engkau tidak akan kuat. Yang pertama, katakan yang pertama, taruh Tuhan dalam hidupku. Lewat rohnya menuntun hidupku. Katakan yang kedua, aku mau bertumbuh bersama-sama dengan keluarga Allah. Lewat apa? Lewat grow. Kenapa? Karena di situ engkau akan bertemu dengan saudara-saudara rohani yang lainnya. Di mana mereka bisa saling menjadi fasilitator satu dengan yang lainnya. Bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan, bisa saling menopang, bisa saling memeluk, bisa saling membantu di sana. Pak, tapi komsel yang saya lakukan dulu tidak seperti itu. Yes, dulu berbeda dengan sekarang. Saudara tidak bisa mengkotakkan apa yang saudara dapat dulu dengan yang sekarang. Sehingga ketika engkau mengalami kekecewaan dengan saudara rohanimu, engkau bilang, apa itu grow? Apa itu komsel?
tidak berguna. Di situ juga ada orang-orang yang saling menyakiti. Di situ ada orang-orang yang saling utang piutang. Di situ ada orang-orang yang saling gibah. Ada orang di sini. Tapi katakan kiri kanannya, yang ini beda. Bilang yang ini beda. Makanya setiap kali kita grow, saya bilang sama ketua-ketua grow, ayo pastikan pembicaraanmu adalah pembicaraan yang kualitas. Yang kau bicarakan adalah firman. Yang kau bicarakan adalah perbuatan Tuhan yang besar. Yang kau bicarakan adalah poin-poin apa yang saudara dapat setiap kali beribadah. Itu yang saudara bagikan. Itu yang saudara katakan. Kalau sudah selesai. Mau makan, pulang. Jangan ada lagi pembicaraan yang lain. Jangan ada lagi tongkrongan-tongkrongan di luar yang lain. Kecuali kalau memang ada yang mau melakukan konseling pribadi. Lakukanlah dengan tepat sasaran. Lakukanlah dengan benar. Jangan kongko sana, tongkrong sini. Yang kita bicarakan bukan lagi Tuhan. Orang lain. Tapi katakan itu tidak akan terjadi lewat komunitas selku. Bagi Bapak Ibu yang belum terlibat dalam grow, segera daftarkan dirimu. Ketemu sama ketua-ketua grow. Atau sebaliknya, ketua-ketua grow. Ayo milikilah jiwa seperti singa yang melihat mangsa. Aminnya jemaat nih. Ketua grow, wakil ketua grow, pengurus-pengurus nih gak ada yang amin nih. Miliki roh yang ketika melihat, oh ini mangsa terbaik nih. Aku mau ambil dia, masukkan dalam grow. Ada orang di sini, tapi jangan rebutan. Tiba-tiba Pak Carlos, Pak Ferry datang, Pak kita rebutan jiwa, jangan. Tapi justru kita harus saling menolong. Kita harus saling menopang. Jangan saling tunggu. Kenapa saya jadi khotbah ke situ? Milikilah roh yang mengasihi jiwa-jiwa. Yang haus akan jiwa-jiwa. Berhenti, katakan berhenti untuk mengurusi urusan pribadi. Nah kan, kalau sudah bicara soal ini agak sedikit porsinya jauh lebih tinggi lagi. Ketika engkau terus mengurusi pribadimu, urusan pribadimu, ya sudah engkau akan selesai dengan urusan pribadimu. Tapi perhatikan, hidup kita bukanlah hidup individualis. Bukan hidup untuk diri sendiri. Kalau Bapak Ibu bilang, aduh Pak, untuk diri sendiri aja udah susah. Sudah kayak rel kereta api, susah. Sulit, sulit. Bagaimana mengurus yang lain? Perhatikan saya ke depan. Ketika engkau memberi diri untuk mulai mengurusi yang lain. Mengurusi jiwa-jiwa yang lain. Kereta kehidupanmu bukan lagi susah. Tapi apa? Mau dengar enggak? Sukses. Mudah, sukses. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Tapi mulailah sibuk ngurus yang lain. Bukan kepo. Ini beda cerita. Kalau kepo orang ada masalah, dia ada masalah apa? Cerita. Oh iya betul memang bapak yang itu tuh punya masalah banyak. Nah. Saudara tidak diciptakan untuk gibahin orang yang lain. Kalaupun saudara tahu permasalahannya, datangin. Bilang sama Pak, perlu saya doakan? Mari kita sama-sama doa. Saya dukung di dalam doa. Saya percaya permasalahanmu pasti selesai. Tanpa disuruh, tanpa sengaja, aku sudah menjadi fasilitator buat orang yang lainnya. Bukan hanya ketika ada di LCC, saudara jadi fasilitator. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan komunitas, aku jadi fasilitator buat yang lainnya. Ada orang di sini? Itu sebabnya bergabunglah di Grow. Jangan lagi menarik akar rohanimu. Karena disitulah engkau bertumbuh dan berakar. Berakar dan bertumbuh. Dan ketika bertumbuh engkau akan berbuah. Ada satu hal lagi yang paling penting. Prayer group. Katakan prayer group. Amin.
perhatikan saya ke depan. Prayer group dan LCC ini bobotnya sama pentingnya. Katakan sama pentingnya. Bahkan saya boleh jujur, prayer group posisinya sedikit di atas daripada LCC. Kenapa? Karena LCC adalah alat untuk kita perubahan hidup di awal. Amin, katakan LCC adalah alat Tuhan untuk aku mengenal Dia lebih personal. Aku mengalami perubahan hidup. Aku tidak lagi sakit hati. Aku tidak lagi kecewa. Aku diberikan sukacita, diberikan kemenangan. Itu kan yang disaksikan tadi. Tapi perhatikan, kehidupan kita terus berjalan. Katakan terus berjalan. Ada indikasi di waktu-waktu yang akan datang, aku akan tetap bertemu dengan situasi yang buruk. Aku akan tetap bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Orang-orang yang kemudian tanpa sengaja atau dengan sengaja membuat engkau kecewa. Kalau engkau tidak tertanam di dalam prayer group, engkau akan kemudian kembali mudah kecewa. Amin. Kecewa bukan hanya kepada orang. Kecewa terhadap situasi yang sedang kau alami. Dan kau mulai kecewa dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah ikut LCC 5 angkatan. Saya ikut SPK, saya jadi fasilitator 40 angkatan. Tapi kok kehidupanku begini saja, ikut prayer group. Aminnya cuma 1-2 orang nih. Kenapa harus prayer group? Karena di prayer group kita sedang membangun. Katakan membangun. Apa yang kita bangun? Manusia roh. Karena saudara ini bukan manusia daging saja. Bukan manusia lahiriah saja. Tapi hakikatnya engkau adalah manusia roh. Daging kita kasih makan. Emosi perasaan kita kasih makan. Caranya bagaimana? Healing. Healing ke mall, healing ke kolam pemancingan, healing kemana lagi? Hah? Ke XX1, healing ke Cabo. Tapi daging saja engkau kasih makan. Perasaan, emosi saja engkau kasih makan. Roh kurus, kecing. Itu cuma ditip, langsung. Ya pantas saja. Aku jadi kemudian kalah terus. Sakit terus, berbeban berat terus, kecewa terus. Tapi ketika engkau mulai menanamkan akarmu, engkau bilang tidak bisa tidak. Kalau setiap kali ada prayer group, aku harus datang. Engkau menaruh prayer group itu menjadi bobot terpenting dalam hidupmu. Kenapa di dalam prayer group, engkau doa membangun manusia roh. Itu sebabnya ketika setiap kali kita doa prayer group, kita nggak lagi doa. Lama sekali. Nah. Itu roh yang mana yang sedang kita bangun? Balik lagi, kita sedang bangun daging kita. Meskipun tubuh ada di prayer group, tapi pikiran kita terbangun lagi daging yang terbangun. Tapi setiap kali engkau datang prayer group, engkau mengkondisikan hati yang haus. Katakan hati yang haus, hati yang lapar. Di dalam dirimu ada bobot terpenting. Dalam bobot terkuat, bahkan engkau bilang tidak bisa tidak. Setiap hari Rabu jam 6 sore, ini adalah waktu kosong. Untuk aku ikut dalam prayer group. Mau presiden panggil. Ada orang di sini? Mau ini proyek berapa ratus juta? Ayolah. By the way, proyek 300 jutamu itu sifatnya katakan sementara. Cek, baterainya kayaknya sudah mau habis nih. Katakan itu sementara. 2 tahun yang lalu, saya dan istri belum jadi gembala. Sorry, bukan 2 tahun yang lalu, 2018. Tahun itu berapa tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu, saya dan istri belum jadi gembala. Saya dan istri jadi pengusaha kopi. Bapak Ibu tahu, setiap bulan kami punya keuntungan sampai 25 juta. Bersih 25 juta.
Wih, Bapak punya ruko besar ya? Enggak. Gerobak. Gerobak. Per hari kami bisa menjual 100 sampai 120 cup. Tapi perhatikan saya ke depan. Setiap kali ada agenda rumah rohani, saya nggak peduli. Mau itu di ruko lagi rame, mau itu di ruko lagi ada acara, mau itu di ruko lagi ada festival, saya tutup. Saya gembok, saya ikut agenda rumah rohani. Rugi? Enggak. Justru rugi ketika aku terus ada di sana dan menjaga kopi. Pak, tapi keuntungannya puluhan juta Pak per bulan. Rugi. Kenapa? 25 juta dalam sehari bisa habis. Tapi keterhubunganmu dengan Tuhan, itu akan membuat engkau hidup kekal selama-lamanya. Bahkan ketika saya dan istri dipanggil untuk menjadi gembala, kopi saya semakin naik Pak. Tapi Tuhan bilang, waktunya kau tutup. Saya tutup. Rugi enggak? Yes. Rugi kalau waktu itu saya tetap buka. Kenapa? Karena saya terus mengkondisikan. Yang lain di luar sana urusannya belakangan. Katakan yang lain di luar sana urusannya belakangan. Tuhan nomor satu. Nah, bagaimana caranya engkau tahu kalau engkau memprioritaskan Tuhan? Engkau terus ada dalam agenda rumah rohani. Karena yang kita lakukan di dalam rumah rohani, ini tujuannya adalah Tuhan. Bukan dirimu. Tapi bagaimana kita tahu caranya kita memprioritaskan Tuhan atau tidak? Bapak kan tidak tahu, setiap pagi saya doa sama Tuhan. Betulkah? Bapak kan tidak tahu setiap pagi saya membaca Alkitab. Ngapain perlu di-report-report? Betulkah? Daily devotion yang dikirim setiap hari. Apakah Bapak Ibu baca hanya sebatas baca? Atau bacamu sampai seperti apa? Nah itu bisa, Tuhan tolong kami. Itu bisa mengindikasikan seberapa engkau mengejar Tuhan. Mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Itu sebabnya saya bilang berhenti untuk terus mengurusi pekerjaanmu. Berhenti untuk terus mengurusi hidupmu. Pak, memang Bapak yang urus pekerjaanku. Memang kalau saya berhenti bekerja, Bapak yang mau gaji saya. Please, pikiran kita tidak boleh lagi sedangkal itu. Saudara tidak sedang menggantungkan dirimu kepada saya. Enggak ada untungnya juga kalau saudara menggantungkan diri kepada saya. Saya pun juga enggak ada untungnya ketika saudara terus menggantungkan diri kepada saya. Saudara sedang menggantungkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi Pak, mulai hari ini kita berhenti bekerja, bukan itu juga. Bukan itu juga. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tetapi begitu ada agenda rumah rohani, engkau bilang, no. Saya harus berhenti dengan pekerjaanku. Saya harus datang dalam agenda rumah rohani. Karena di situ saya berakar, saya bertumbuh, dan saya menghasilkan buah. Mau Presiden Prabowo yang telepon, bodoh amat. Iya, dia hari ini dilantik. Sudah dilantik belum? Jam 10, sebentar lagi, 1 jam lagi. Mau wakil presiden siapa? Gibran yang telepon, bodoh amat. Ayolah. Saudara harus punya strong conviction. Seperti itu. Karena yang punya hidupmu bukan Pak Prabowo. Bukan Pak Gibran. Bukan juga saya. Tapi Tuhan. Buat Bapak Ibu yang baru diluluskan LCC. Saya berharap saudara terus menanamkan akar rohaninya. Ini bukan awal. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Bapak Ibu ketua-ketua grow mulai lihat. Ini mana nih? Mana nih? Langsung ketemu. Nah kan? Langsung ketemu. Pak, tapi habis ini saya hitung uang. Tinggalin dulu uang-uang yang itu. Ayolah. Tinggalin dulu teman-teman aser, para penghitung uang. Udah tinggalin dulu. Masukkan dalam kantong, simpan dulu. Nah, aminnya gak ada nih.
pastikan saudara-saudara rohani kita tergabung dalam agenda rumah rohani. Pak, tapi saya malu Pak, selama ini saya nggak tergabung terus saya ajak-ajak. Gak apa-apa, ini kesempatan yang baik untuk saudara juga mulai tergabung. Pak, tapi saya nggak tahu grow-grownya apa saja nih, saya kasih tahu sekarang. Yang pertama ada grow Raja Wali. Grow Raja Wali itu biasanya tempat itu sesuai dengan tempat tinggal. Arah mana? Kota Ampera itu sampai ke Angkasa Raya. Itu ada ketua grow-nya Bapak Ferry. Coba bangkit berdiri dulu Bapak Ferry. Nah, ada wakil ketua grow-nya Bapak Audi. Wah ini bapak-bapak yang luar biasa, kasih tepuk tangan dulu. Coba lihat, ini mana nih yang belum masuk nih. Rebut, masukkan dalam grow, habis itu ajak PG. Ada grow apa? Majesty, coba Pak Carlos berdiri dulu. Sama Ibu Tiar, berdiri dulu. Nah, lihat, ganteng, cantik. Ayo, roh yang mengejar jiwa-jiwa ada dalam hidupmu. Sama pengurus-pengurusnya hari ini kejar. Yang mana, yang mana? Hari ini saya nggak akan berdiri di depan. Saya nggak akan tunggu saudara salaman. Karena hari ini saudara akan terus bercengkrama di dalam gereja ini. Sampai, katakan sampai. Saudara-saudara rohaniku yang lain. Tergabung dalam prayer group. Tergabung dalam grow. Bisa ya? Bisa ya? Ada, tadi kalau Majesty, daerah mana Pak? Polimak, sampai Entrop, sampai Hamadi, sampai ke Gunung Siklop. Oh iya, luar biasa. Gunung-gunung, lembah-lembah kita datangkan. Sampai ke Sentani, Pak Rudi di Sentani. Itu harus melewati Gunung Siklop. Ngikut, baru nyampe rumah Pak Rudi. Kalau memang bisa kita buka grow area-area AB, Sentani. Aminnya kok sedikit nih, nggak ada nih. Oh, Grow Majesty sudah menggemuk sekarang. Setelah ada LCC betul, harus kita bagi. Pak Karus. Waktu ibu bilang, ya Pak Karus lihat ini. Tenang Pak, tenang Pak, tenang Pak. Tuhan besertamu. Amin Pak Carlos. Amin. Ada lagi grow buat apa? Dewasa muda. Namanya grup Peripateo, ini dewasa muda yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Ada Ibu Novi, coba bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Saya sudah bilang sama Ibu Novi, setelah LCC ini selesai, grow jalan lagi. Amin. Para pengurus-pengurusnya, ada Kakak Afe, ada Mem Yuna. Ayo lihat, mana nih mangsa-mangsanya. Bergabunglah dalam prayer group NGM, anak-anak muda. Kita ada prayer group NCM setiap hari Senin di rumah saya. Mana ketuanya? Indah. Wakil ketua Elia. Coba lihat mana nih orang-orang. Tapi jangan lihat yang di sini aja. Lihat yang lain ya, kasih tepuk tangan yang kuat lah. Nah, yang sudah berdiri ini jangan lupa ya. Jangan lupa. Kejar mereka. Tangkap mereka. Amin. Kita belum ada Grow NC Teens ya. Nanti kita akan lakukan lagi. Buat NC Teens. Anak-anak remaja kita akan lakukan lagi. Yang tidak kalah penting. Belum disuruh berdiri kok. Nah, antusiasnya tuh harus seperti ini. Grow Belia, kasih tepuk tangan dulu. Ini dikhususkan buat anak-anak yang paling muda usianya. Yang paling muda usianya. Belia, breakthrough lansia. Usia berapa Ibu? 6. Nah, kalau ada yang di bawah 60 yang merasa masih balita, gabung. Ini kan dengan begitu, kehidupan di dalam keluarga rumah rohani itu indah. Pak, tapi bukannya nanti akan ada gesekan? Bisa jadi ada gesekan. Tapi ketika engkau terus saling menguatkan satu dengan yang lainnya,
Ketika besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kau sudah tergabung dalam group, ayo ikut prayer group. Percayalah, prayer group itu bukan buat diri saya. Bukan, buat engkau. Amin. Dengan begitu, ketika kali kita terus ikut dalam prayer group, engkau terus akan mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan atas hidupmu. Dan ketika engkau mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan atas hidupmu, Roh Kudus akan mulai menggerakkan hidupmu untuk mulai berfungsi. Katakan berfungsi. Amin. Fungsi dimanapun di dalam gereja lokal ini, itu akan engkau dapat di dalam hadirat Tuhan. Bukan lagi didapat ketika ada disuruh, diperintahkan, didorong, ayo dong jadi aser. Waktu kamu senyum kan senyummu lebar, gigi Pepsodent, ayo dong jadi aser. Saya kan sudah senior, buat yang muda-muda aja. Halo? Tidak tahukah saudara, seberapapun senior usiamu, ketika engkau senyum, itu jadi awet muda. Wah, tapi gigi saya udah hilang kanan, udah hilang kiri. Seberapapun banyaknya gigimu yang sudah rontok. Tapi ketika engkau senyum, itu ada hadirat Tuhan yang mengalir. Itu ada pancaran kasih yang mengalir. Berfungsilah di sana. Amin. Setiap kali prayer group, saya bilang sama orang-orang yang ikut prayer group, saudara saya kasih tugas. Pulang dari rumah doa. Tanya sama Tuhan, Tuhan di bagian yang mana saya bisa berfungsi untuk rumah rohaniku. Ini bukan bicara tentang posisi. Ini bukan bicara tentang jabatan. Ini bicara tentang tanggung jawab. Bicara tentang fungsimu. Kau bisa kemudian datang, Pak Gembala, saya rasa ada bagian-bagian yang kurang yang hanya saya yang bisa menutupinya. Bagaimana Pak menurut Bapak? Saya bilang lakukanlah. Nggak harus tunggu ditahbiskan dulu. Engkau sudah tidak ditahbiskan di dalam roh. Ditahbiskan di dalam kebenaran. Tuhan sudah mengurapimu. Berfungsilah dalam rumah rohani ini. Karena terus kalau engkau terus tidak berfungsi dalam rumah rohani ini, engkau akan mencari kesibukan yang lain. Dan kebanyakan kesibukan yang lain adalah urusan pribadi. Betul enggak? Pak, tapi saya punya anak. Saya punya keluarga, saya punya cucu. Perhatikan saya ke depan. Claren menjadi saksi nyata. Saya pun punya anak. Istri saya pun punya anak. Bukannya kami tidak memikirkan dia. Kami terus memikirkan dia. Tapi bukan itu tujuan utama kami. Bukan itu. Tujuan utama kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Meskipun di saat-saat tertentu berat sekali untuk kami membawa anak kami waktu masih kecil. Tapi kami bawa. Kamu harus duduk. Kamu harus ikut doa. 1 tahun yang lalu kita tidak mendorong dia untuk ikut doa prayer group bersama-sama. Tapi kalau saudara yang ikut prayer group beberapa bulan terakhir ini. Saya bilang kok jangan lagi bawa mainan. Aduh tapi saya punya teman ini nanti datang main. Ya udah biarin mereka main. Kamu harus ikut doa. Tapi papi saya belum mengalami karunia roh. Belajar. Haus. Lapar. Ikuti setiap doa-doa kami. Saudara tahu 1 kali 1 malam kita prayer group. Saya tidak pimpin. Anak-anak yang pimpin. Begitu mereka doa dengan antusias. Saya penasaran. Apa yang terjadi atas anak saya? Saya lihat sebelah kanan, itu dia doa dengan begitu antusias. Dalam bahasa roh sambil menitikan air mata. Anak usia 9
9 tahun. Bisa gak dijamah Tuhan? Bisa. Anakmu sudah berapa tahun sekarang? Sudah sekokoh apa engkau bawa anakmu buat Tuhan? Ataukah karena anakmu sibuk dengan kuliah, sibuk dengan sekolah, sibuk dengan aktivitas rumah, sehingga agenda rumah rohani mulai dipilah. Hari ini saya berdoa. Anak-anakmu akan muncul menjadi para pemimpin bangsa. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Kalau engkau dengan kuat, engkau dengan strong conviction, bukan pendidikan yang aku butuhkan. Itu bukan yang utama. Walaupun kita perlu sekolah, kita perlu kuliah, kita perlu belajar. Tapi Tuhan lebih perlu hidup anak-anakmu. Kalau engkau punya strong conviction, engkau ajak, engkau dorong. Tidak ada kata terlambat, Pak. Tidak ada kata terlambat, Bu. Pak, tapi nanti anak saya lari-larian di depan, saya nggak jadi masalah. Mau dia ribut, mau dia ngapain, saya nggak jadi masalah. Yang penting saya fokus tetap berkhotbah. Saudara juga fokus tetap mendengarkan firman. Maka engkau lihat, ketika mereka lari-larian, tetapi kita sedang dicengkeram oleh realita hadirat Tuhan. Dimanapun dia sedang berdiri, di situ pasti jamahan Tuhan akan mulai masuk dalam hatinya. Dan dia akan merasa sungguh, Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, Tuhan itu nyata. Saudara enggak perlu dengan begitu paksa, ayo harus baca Alkitab, dia akan dengan sendirinya. Tapi pastikan mereka datang. Paling tidak datang prayer group aja. Pak, tapi mereka cuma lihat aja, nggak apa-apa. Paling tidak atmosfer doa itu kita sedang mentransferkan dalam hidup mereka. Batu yang sekeras apapun dititikkan air bertahun-tahun, itu akan mengalami perubahan. Apalagi kita yang punya hati, anakmu yang punya pikiran, yang punya roh. Ketika kau terus masukkan roh kudus, roh Kristus, engkau terus kondisikan mereka untuk mendengar firman, mengkondisikan mereka untuk terus doa, lama ataupun cepat, mereka juga akan mengalami Tuhan. Dan engkau akan mulai berbahagia ketika anakmu mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu sudah cukup. Kebutuhan, keperluan masa depan anak-anakmu itu sudah cukup ketika anakmu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perhatikan saya ke depan, kadang-kadang sebagai orang tua, anak-anak ini punya familiar spirit. Kalau orang tua yang ajak doa di rumah, aduh, kayaknya kurang nyaman. Ya sudah, manfaatkanlah prayer group. Ya sudah, ikut prayer group aja. Kan bukan papa yang pimpin, bapak gembala yang pimpin. Aduh, tapi prayer groupnya lama, papi udah datang aja. Habis prayer group kita makan. Ada orang di sini datang, doa. Oh, cuma diam aja, cuma berdiri, saya nggak apa-apa. Kita sedang mentransferkan sedikit demi sedikit. Tapi kalau konsisten, aku tidak akan tahu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, pasti akan menjamah anakmu. Dan ketika anakmu sudah dijamah oleh Tuhan, engkau tidak perlu lagi punya effort tinggi untuk harus anakmu seperti ini, harus anakmu seperti itu. Nah. Roh Kudus sendiri yang akan menuntun hidupnya dan engkau akan kaget. Waduh, kok bisa ya? Itu karena Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau dorong. Ketika engkau mau terus berakar dan bertumbuh di dalam rumah rohani, tidak ada cara lain. Engkau yang terlibat, engkau yang tertanam dalam gereja lokal, di dalam rumah rohani GBI Blessing Papua Ministry Polimak. Ikutilah setiap agenda yang ada. Di bulan Januari, Pastor Stephen Agustinus akan datang ke Serwi. Mumpung kegiatannya bukan di Jakarta, di Serwi.
Bisa nggak kita datang? Amin. Lakukanlah berbagai cara untuk engkau terhubung dengan Tuhan lewat para pembawa kegerakan. Perhatikan saya ke depan. Tidak semua pendeta sedang membawa kegerakan. Tidak semua. Saudara harus tanya sama Tuhan. Harus tanya sama Tuhan. Apakah saya terus harus mengikuti Gembala Theo, Pastor Theo? Karena saya pun terus doa sama Tuhan. Tuhan, saya punya Bapak rohani, Pastor Stephen Agustinus. Apakah terus saya harus ikuti dia? Apakah betul dia pembawa kegerakan? Kenapa tidak pendeta besar yang lainnya? Ada banyak pendeta besar yang lainnya, mega church. Jemaatnya ribuan. Cabangnya ratusan. Sama KFC udah 11-12. Buka cabang di sana, buka cabang di sana. Franchise gereja di sana, franchise gereja di sana. Kenapa tidak pendeta yang itu yang kita ikuti? Perhatikan saya ke depan. Di dalam hatimu ada roh. Dan roh pasti bersaksi. Di mana atau siapa orang-orang yang membawa kegerakan. Kalaupun saudara tidak tergabung di sana, kegerakan ini akan tetap jalan. Dan saya percaya, saya berdoa, kegerakan yang sedang kita ikuti, ini tidak menjadi momentum atau monumen. Kenapa? Ada banyak kegerakan-kegerakan yang lainnya di sebelumnya. Tapi kenapa kegerakan-kegerakan yang lain di sebelumnya itu menjadi monumen? Karena mereka terjebak dengan sinode. Ada sebuah kegerakan. Bagus ya kalau kita bangun sinode ya. Selesai. Kegerakan itu akan menjadi monumen. Hanya diingat saja, wah tahun sekian ada PPRG. Tahun sekian ada revival di sini. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kegerakan yang sedang kita jalani hari ini akan menjadi kekal dan akan membawa perubahan bukan hanya kepada kompleks Asri, tapi perubahan juga buat kota Jayapura, tanah Papua, bangsa Indonesia. Itu akan terjadi atas kehidupanmu. Jangan lihat tahun ini, lihatlah tahun-tahun yang ke depan. Anak-anakmu yang sedang engkau latih hari ini, yang sedang kau dorong hari ini, mereka lah yang akan membawa perubahan. Buat engkau yang cukup senior, terus berfungsi. Tidak ada waktu untuk pensiun. Tidak ada waktu untuk purna layanan. Terus berfungsi. Katakan terus berfungsi. Paling tidak lewat saudara, saudara memberikan teladan kesetiaan. Setia bukan hanya ibadah raya. Apalagi terlambat. Ada orang di sini. Agenda rumah rohani kita tidak banyak. Ibadah raya, prayer group, grow. Setia ada dalam agenda rumah rohani. Itu akan kemudian menjadi teladan buat anak-anakmu. Bahkan mulai minggu kemarin, anak-anak muda kita grow-nya 2 kali sekarang. PG-nya 2 kali sekarang. Kemarin Ibu Sutimin ikut prayer group yang hari Senin. Wah itu saya rasa itu seperti surga diguncang. Lewat puji-pujian, lewat penyembahan. Bukan hanya surga diguncang. Ada mulai jati diri yang mulai terbangun dalam diri anak-anak muda. Terbangun. Mereka mulai berani untuk berbicara. Mereka mulai berani untuk mendeklarasikan firman. Ada orang di sini. Mereka dikuatkan dasar keyakinannya. Bahkan kita punya ayat hafalan. Di mana? Matius 6 ayat. Kalau terjemahan baru, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan atas hidupmu. Tapi kita hafal versi firman Allah yang hidup. Dia akan memberikan segalanya kepadamu ketika engkau mengutamakan dia.
Ini menjadi ayat hafalan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi porsimu, apa yang menjadi kelimpahan dalam hidupmu, apa yang menjadi kebutuhan atas hidupmu. Dan hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang mencintai Tuhan, roh yang mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, itu kembali terjadi atas hidupmu. Dan ketika engkau mengutamakan Tuhan, engkau dengan konsisten, katakan dengan konsisten, membangun hidupku terhubung dengan Tuhan lewat agenda rumah rohani, maka apa yang aku butuhkan, porsi berkatku tidak akan hilang, tidak akan dicuri, tidak akan tertukar. Dan hari ini aku berdoa, mari masukilah dalam agenda Tuhan, dalam kegerakan Tuhan, dan Tuhan akan memakai hidupmu untuk menjadi pembawa kegerakan, pembawa perubahan atas banyak orang di dalam hidupmu. Katakan terjadilah atas hidupku. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Mari beberapa waktu ini kita doa dalam bahasa roh. Kirala bayaka rablayaka. Sekrede bayaka rablayaka. Huro karalabayaka. Ayo doa dalam bahasa roh. Doa dalam bahasa roh dengan kuat. Huro karalabayaka. Sekrede alabayaka. Oh ralabayaka janamayaka. Oh ikaralabayaka. Huro karaya. Terus doa, terus doa. Ayo terus doa. Hura belaya karalabayaka. Oh haleluya. Ora belaya karalabayaka. Oh ralabayaka ralabayaka. Rencanamu pasti berhasil. Rencanamu akan terjadi. Tak ada yang dapat halangi. Katakan kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai. Katakan rencanamu, rencanamu akan terjadi. Oh, tak ada yang dapat halangi. Katakan kaulah raja, kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan. Oh alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Sang raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman tanganmu. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, kaulah raja, kaulah sang raja yang berdaulat. Katakan ada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Sekali lagi katakan, kaulah raja, kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman
Kedaulatan Tuhan kembali akan terjadi atas hidupmu. Pertolongan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Kuasa yang tak terbatas itu akan terjadi atas hidupmu. Dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Nyatakan rencanamu. Rencanamu akan terjadi. Tak ada yang dapat halangi. Kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Nyatakan rencanamu, rencanamu pasti terjadi atas hidupmu. Rencana rancangan masa depan yang penuh harapan itu pasti terjadi atas hidupmu. Janji demi janji akan sekali lagi nyata atas hidupmu. Tak akan tergoncangkan sampai rencanamu. Rencanamu akan terjadi. Tak ada yang dapat halangi. Kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai kerajaanmu takkan tergoncangkan. Kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai selama. Kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai sebab Dialah Allah. Kaulah Sang Raja yang berdaulat. Tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Alam semesta saja ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Apalagi hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Katakan hidupku aman di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.